Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara. Seorang wisatawan terlibat cekcok dengan juru parkir di bahu Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Juru parkir ngotot memungut uang Rp100.000. Namun, wisatawan menolak. Yang bikin harga 100.000 siapa? Sama bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Tengah-tengah. Nih, tanyain ke bagian. Saya nggak mau tanya orang. 2 minggu lalu saya dari dalam saya kasih 20.000. Nggak ada yang 20.000 di dalam. Jadi Seorang wisatawan marah karena bus yang mereka tumpangi dipaksa membayar parkir sebesar Rp100.000 saat berhenti di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Menurut juru parkir, dia memungut tarif Rp100.000 dengan dalih larangan kendaraan besar. Pasca video cekcok ini viral, polisi langsung menangkap juru parkir tersebut. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Bogor Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku merupakan tenaga sukarela Dinas Perhubungan Kota Bogor. Petugas parkir sudah kita amankan dan sekarang dalam pemeriksaan petugas. Saya rasa sudah ada aturannya lah ya. Iya, sudah ada aturannya dan istilahnya nggak pernah ada bis-bis lainnya parkir di jalur tersebut. Hingga kini polisi masih mendalami apakah ada unsur pidana atau tidak dari tindakan juru parkir liar tersebut. Polisi mengimbau bahwa kendaraan besar seperti bus tidak dibolehkan untuk parkir di sekitar Jalan Surya Kencana. Niko Zulfikar, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Informasi berikutnya di berita utama, Saudara. Kabur usai menabrak petugas kebersihan, seorang pengendara mobil hilang kendali hingga menabrak tiang LRT di Palembang, Sumatera Selatan. Pengendara lansia tersebut sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Video ini merekam pengendara mobil menabrak petugas kebersihan jalan di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang, Sumatera Selatan. Bukannya menolong korban, pengendara tersebut tancap gas melarikan diri. Panik karena dikejar warga, mobil yang dikendarai lansia itu kembali hilang kendali dan akhirnya menghantam tiang LRT. Akibat kejadian itu mobilnya ringsek parah dan sang sopir dibawa ke rumah sakit. Sopir bus yang menjadi pelaku tabrak lari tak berapa lama meninggal dunia usai dirawat beberapa jam di rumah sakit. Sementara petugas kebersihan yang menjadi korban tabrak lari mengalami luka-luka. Waktu nabrak, si sopir Innova tidak menghentikan mobilnya sehingga melaju kencang, dikejar oleh masyarakat. Masyarakat mengejar, mungkin karena dia panik dikejar tadi, sehingga mengarah ke flyover Sukarami, menabrak tiang LRT. Di korban yang ditabrak sekarang seperti apa nih? Sekarang alhamdulillah agak membaik, kita evakuasi ke Rumah Sakit Siti Fatimah. Polisi telah menyita minibus tersebut ke pos laka lantas setempat. Sementara kasus ini dalam penanganan Satlantas Polrestabes Palembang. Resi Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, warga di Depok, Jawa Barat memborong dagangan bakso seorang pedagang yang tiba-tiba harus meninggalkan dagangannya karena sang istri dikabarkan sakit. Kepedulian terhadap sesama bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan warga sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat dalam membantu seorang pedagang bakso yang istrinya sedang sakit. Warga berbondong-bondong membeli dagangan bakso meski tak ada pedagang di tempat. Pasalnya pedagang bakso tersebut mendadak harus pergi meninggalkan dagangannya karena sang istri sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Warga melayani dirinya sendiri untuk membungkus porsi bakso yang dibeli. Tak sampai 1 jam, dagangan bakso tersebut ludes terjual. Uang hasil penjualan dikumpulkan lalu diberikan ke pedagang bakso. Penuh gitu. Makasih ya Bu, makasih ya Bu. Bu-ibu tolong dibantu, ini Pak D bakso, istrinya masuk rumah sakit tapi dagangannya sudah siap jual semua. Akhirnya saya share sekitar jam 9 kurang 15, jam 9 kurang 10 udah penuh di sini. Penuh karena memang tetangga ya, kita kan tetangga memang saudara terdekat. Sudah terbiasa juga di blok EEGCC ini memang kalau siapapun yang memang sekiranya
membutuhkan pertolongan langsung sigap. Jadi memang hati kami memang sepertinya memang sudah terbiasa tergerak untuk membantu tetangga gitu, Mas. Warga mengaku aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama yang sedang kesulitan. Kepedulian warga ini diharapkan bisa menular ke masyarakat lainnya agar sikap saling membantu antar sesama bisa terus terjalin. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. Berikutnya, saudara, karyawan dari selebritas Zaskia Adya Meka diduga dianiaya oknum TNI di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penganiayaan terjadi saat korban mengantar anak Zaskia ke sekolah. Faisal, karyawan selebritas Zaskia Adya Meka, dianiaya oleh pengendara motor saat sedang mengantar anak selebritas Zaskia Adya Meka ke sekolah. Pelaku yang mengaku sebagai aparat tiba-tiba mendorong dan memukul korban hingga terjatuh. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh, sementara anak Zaskia Adya Meka mengalami trauma. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi langsung memeriksa sejumlah saksi. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Sudah lakukan olah TKP dan berapa saksi yang diperiksa, Pak? Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang dari korban yang melapor. Pelaku penganiaya karyawan selebritas Zaskia Adya Meka ternyata oknum TNI dan sudah diamankan di Denpom Jaya 2 untuk proses hukum lebih lanjut. Dikutip dari Kompas.com, Kapendam Jaya Kolonel Anto Indrianto menyebut, betul ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap saudara FS yang diawali dengan perselisihan lalu lintas di jalan raya di antara keduanya. Yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya 2 untuk proses penanganan selanjutnya, termasuk meminta keterangan pihak-pihak terkait sebagai saksi. Adik Zaskia, Haikal Kamil, dalam unggahan di Instagramnya, ia berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mengungkap kasus penganiayaan yang menimpa pegawai kakaknya. Sebelumnya gue harus memberikan apresiasi dulu pertama kepada Polsek Pasar Minggu karena tim di sana telah bekerja dengan sangat keras untuk menemukan siapa pelakunya. Dan yang kedua, kepada kalian semua, para warganet, kalian telah bekerja dengan baik karena isu ini menjadi perhatian nasional. Dengan begitu, proses ini bisa dikawal dengan halayak dan dilakukan secara profesional. Selain proses hukum, TNI juga akan memfasilitasi komunikasi antar kedua pihak.